Salam olahraga Asia. Sahabat pemerhati sepak bola, drawing untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 Qatar telah dilangsungkan pada Kamis 25 Mei 2023 siang di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sahabat, AFC membagi 46 tim ke dalam 11 grup, yang mana masing-masing grup berisikan 4 negara. 11 tim yang finish sebagai juara grup otomatis lolos ke putaran final dan bersanding dengan tuan rumah Qatar. Hingga total keseluruhannya adalah 12 tim. Lalu ditambah 4 slot tersisa yang bakal diisi oleh 4 tim runner-up terbaik. Dengan begitu, jika gagal menjadi juara grup, Timnas Indonesia U23 masih bisa mengincar posisi 4 runner-up terbaik. Berbeda dengan grup lain, Indonesia yang berada di grup K tergolong cukup beruntung karena selamat dari grup neraka. Sebab selain tidak bertemu Jepang seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh para pengamat sepak bola, juga grup K hanya berisi 3 tim saja, yakni bersama Chinese Taipei dan Turkmenistan. Jadi Indonesia hanya perlu memainkan 2 pertandingan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024, dan peluangnya tentulah sangat-sangat terbuka. Karena selain mental pemain Timnas U22 Indonesia sedang bagus pasca meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja, juga di fase grup hanya berhadapan dengan Chinese Taipei yang secara tradisi lebih banyak menangnya baik di level senior maupun junior. Dari ranking FIFA pun saat ini Indonesia yang berada di ranking 149 masih lebih baik dari Chinese Taipei yang rankingnya berada di 156. Tapi ingat, tentu saja tidak serta-merta lalu menganggap enteng lawan kalau tak mau jadi bumerang. Berarti pelatih tinggal mempelajari Turkmenistan yang secara teknis juga bisa dikalahkan. Karena walau ranking FIFA-nya di atas Indonesia atau tepatnya di ranking 137, tapi Indonesia sudah biasa mengalahkan tim-tim yang ranking FIFA-nya tidak terlalu jauh. Namun Turkmenistan perlu dicermati juga karena ini adalah tim yang memiliki kelebihan dari sisi postur tubuh dan permainan cepat, serta memiliki pengalaman di Piala Asia U23 sebelumnya. Ketika itu Turkmenistan mampu lolos dari fase grup dengan status runner-up terbaik. Namun Turkmenistan kandas pada babak 8 besar setelah kalah tipis 1-0 dari Australia. Semoga Indonesia bisa lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pada 12 hingga 18 September 2023 mendatang. AFC sendiri sudah mengumumkan 11 tuan rumah untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024, yakni Bahrain, China, Indonesia, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Nah, salah satu keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah seharusnya bisa dimaksimalkan lewat dukungan penonton dan tentu saja suhu udara. Lalu siapa saja yang akan diturunkan pada babak kualifikasi nanti? Bila melihat stok pemain yang ada saat ini, tentu saja Timnas U22 yang baru saja meraih medali emas SEA Games Kamboja yang mayoritas akan diturunkan. Selain mereka sudah solid dan dari segi mental pun sedang bagus-bagusnya,
Juga dari sisi usia, bila mereka lolos, tahun depan mereka masih utuh sebagai sebuah tim karena rasio usia mereka rata-rata 20 tahun. Mungkin tambahannya hanya Egy Maulana Fikri dan Ronaldo Kuateh bila keduanya sudah kembali pulih dan bisa bermain baik kembali. Lalu duo naturalisasi pada diri Ivar Jenner untuk mengisi posisi gelandang dan Rafael Strijk sebagai juru gedornya. Dengan catatan, bila duo naturalisasi ini sudah rampung proses perpindahan federasinya dari negara asal ke Indonesia. Sedangkan proses hukumnya semuanya sudah rampung dan sah sebagai warga negara Indonesia pada Senin 22 Mei 2023. Mari kita dukung timnas U23 agar bisa lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar, menyusul timnas senior yang sudah lebih dulu lolos. Ini penting karena bila mereka bisa lolos hingga semifinal, berarti mereka lolos pula ke Olimpiade 2024 Paris. Selain itu, mereka pun dipersiapkan untuk mengikuti Asian Games Hangzhou pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Saya Waistono, salam olahraga Asia.